Perkenalkan, nama saya Nabila Alicia Teguh dengan NIM belakang 005 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pembentukan lipatan protein. Apa itu pengertian pembentukan lipatan protein? Pembentukan lipatan protein adalah proses di mana sebuah polipeptida berlipat menjadi bentuk tiga dimensi yang stabil dan fungsional. Bentuk tiga dimensi ini sangat penting karena struktur protein menentukan fungsinya dalam tubuh. Proses ini dimulai setelah sintesis protein di ribosom, di mana rantai polipeptida yang baru disintesis akan berinteraksi dengan dirinya sendiri dan molekul sekitarnya untuk membentuk struktur yang lebih kompleks. Lipatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ikatan hidrogen, ikatan ion, interaksi hidrofobik, dan interaksi van der Waals. Ketika protein ini berlipat dengan benar, ia dapat menjalankan fungsi biologisnya, seperti enzimatik, pengikatan molekul, atau transportasi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pembentukan ikatan protein. Pembentukan ikatan dalam protein melibatkan beberapa jenis ikatan yang memungkinkan asam amino untuk bergabung membentuk struktur protein yang kompleks. Berikut adalah jenis-jenis ikatan utama yang terlibat dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur protein. Yang pertama itu ada ikatan peptida. Ini adalah ikatan utama yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lainnya. Ikatan peptida terbentuk antara gugus amino min NH2 dari satu asam amino dan gugus karboksil min COOH dari asam amino lainnya dengan melepaskan molekul air H2O melalui reaksi kondensasi. Yang kedua, ikatan hidrogen. Ikatan ini terjadi antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen, dan atom elektronegatif lainnya. Ikatan hidrogen berperan penting dalam menjaga struktur sekunder protein, misalnya heliks, alfa, dan lembaran beta. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah ikatan ionik. Ikatan ionik terbentuk antara gugus yang bermuatan positif dan bermuatan negatif, seperti antara gugus asam dan gugus basa. Pada asam amino, ikatan ini berperan dalam stabilitas struktur protein. Selanjutnya yaitu yang keempat ada interaksi hidrofobik. Interaksi ini terjadi antara residu asam amino yang hidrofobik yang cenderung menghindari air. Interaksi ini sangat penting dalam pembentukan struktur tersier protein, di mana bagian-bagian hidrofobik dari asam amino berkelompok di bagian dalam protein untuk menghindari kontak dengan air di sekitar protein. Selanjutnya yang kelima yaitu ada ikatan disulfida. Ikatan ini terbentuk antara dua gugus sulfihidri dari dua asam amino sistein, membentuk ikatan kovalen yang kuat. Ikatan disulfida penting untuk mempertahankan struktur tiga dimensi dari protein, terutama pada protein yang diekspor dari sel. Selanjutnya, yang keenam itu ada ikatan van der Waals. Ikatan ini adalah interaksi lemah antara atom atau molekul yang sangat dekat satu sama lain dan berperan dalam stabilitas struktur protein, terutama dalam pengaturan bagian-bagian yang saling berdekatan di dalam protein. Selanjutnya, jenis-jenis ikatan ini berperan dalam berbagai tingkat struktur protein melalui dari struktur primer, sekunder, tersier, hingga quaterner, interaksi antara substrat yang berbeda. Satu molekul air terikat dengan atom oksigen dari molekul air lainnya. Ikatan hidrogen ini penting dalam banyak proses biologi dan kimia, termasuk pembentukan struktur protein dan asam nukleat seperti DNA. Meskipun ikatan hidrogen lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen, ikatan ini sangat penting untuk stabilitas dan fungsi banyak molekul biologis. Selanjutnya yaitu ada ikatan disulfida. Ikatan disulfida adalah jenis ikatan kovalen yang terbentuk antara dua atom belerang yang terikat pada dua gugus sistein dalam molekul protein. Ikatan ini terbentuk ketika dua atom hidrogen dari dua gugus tiol di sisi rantai samping asam amino sistein teroksidasi dan membentuk ikatan S. Ikatan disulfida memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dua struktur tiga dimensi protein karena membantu menjaga bentuk protein tetap kokoh dan mencegahnya terlipat atau terurai.
Ikatan ini sangat penting dalam protein dan berfungsi di lingkungan yang keras atau beresiko tergradasi, seperti pada protein yang ditemukan di luar sel. Selanjutnya yaitu ada struktur pembentukan ikatan protein. Kan bisa lihat di sini ini adalah struktur protein. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus amino dan gugus karboksil asam amino. Ikatan peptida merupakan bagian dari struktur protein. Struktur ikatan peptida terbentuk antara gugus A karboksil dan asam amino dan gugus A amino dari asam amino lain. Ikatan ini memiliki struktur planar yang stabil oleh resonansi antara gugus A karboksil dan A amino sehingga ikatan ini memiliki karakter ikatan rangkap. Selanjutnya yaitu ada ikatan disulfida. Disulfida dibuat melalui oksidasi ringan dari tiol. Tiol di udara secara spontan teroksidasi menjadi disulfida. Sekali terbentuk, disulfida dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi asam sulfat dengan bantuan hidrogen peroksida. Selanjutnya, disulfida sangat mudah direduksi menjadi tiol walaupun banyak produksi yang cocok hidrogen bekerja dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.